Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Art, balik lagi sama saya di Saatnya Bicara Baik. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, saya mau tanya dulu nih sama Sobat Art. Dijawab dengan cepat ya, oke? 1. Saat pertama kali membuka mata, apa yang langsung kamu lakukan? 2. Siapa sosok yang pertama kali terlintas di pikiranmu? 3. Siapa kabar yang paling kamu harapkan mengisi notifikasi sosmedmu? Oke, sudah terjawab semua? Hai, apakah ada satu nama yang berulang? Fix, nama itu menempati tempat spesial di hati kamu. Siapa ya kira-kira? Apakah orang tua kamu? Ataukah sahabat kamu? Ataukah pasangan romantis kamu? Jika sudah terjawab dengan sejujur-jujurnya, maka video ini sepertinya memang untuk kamu. Apalagi jika pertanyaan 1 sampai terakhir jawabannya hanya ada satu nama. Malu? Tidak usah. Hal ini lumrah dan bisa saja terjadi ke siapapun. Bahkan mungkin ke saya sendiri. So, simak video ini sampai habis untukmu yang sedang bucin. Hey, Sobat Art, sebenarnya apa sih bucin itu? Nah, meskipun ini tidak masuk di KBBI, tapi sepertinya hampir seluruh orang dewasa ini atau masa kini tuh tahu apa sih itu bucin. Nah, biasa juga disebut dengan budak cinta. Dan karena bucin ini disebut juga dengan budak cinta, sebenarnya ada beberapa orang yang merasa risih kalau dilekatkan ke dirinya. Yang jelas, bucin ini ditujukan kepada pasangan yang sedang kasmaran-kasmarannya. Mau itu pasangan suami istri atau pasangan kekasih. Ibarat kata serasa dunia milik berdua, kemana-mana selalu bersama. Sebenarnya hal ini sah-sah saja, terutama untuk pasangan yang memang sudah diikat secara agama dan hukum. Cuman sedikit nyeleneh bagi pasangan yang memang belum sah gitu. Ya, meskipun tidak banyak juga pasangan yang mempersoalkan bucin-bucin ini gitu. Kalau saya lihat sih pasangan muda-mudi gitu yang pacaran dan bucin-bucinnya baik itu dalam tingkat bucin yang masih wajar diperlihatkan di depan umum ya, ataupun yang sudah agak meresahkan gitu. Tapi sepertinya pasangan bucin-bucin itu fine-fine aja melakukan ini. Nah, yang akan kita bahas sih sebenarnya kita tidak akan menanggapi bagaimana tanggapan orang-orang tentang bucin itu gitu. Karena setiap orang punya persepsi. Saya punya, kamu punya, dan siapapun berhak punya. Dan tentu saja saya membahas topik ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena mungkin sudah ada sebagian remaja yang mewajarkan perlakuan ini gitu. Takutnya saya malah diserang netizen. Tapi intinya kita tidak akan membahas tentang gimana sih bucin dari sudut pandang agama, sudut pandang sosial, dan seterusnya. Yang akan kita bahas adalah gimana sih dampak negatif bucin terhadap pelakunya. Sebenarnya perilaku bucin itu didasari dari kasmaran yang berlebihan, dan sekali lagi apapun yang berlebihan itu tentu saja negatif gitu kan. Mengapa hal ini bisa terjadi kepada seseorang? Oh iya, tentu saja sebab otak manusia, pabrik kecerdasan kita memang didesain untuk jatuh cinta. Secara saintis, ketika kita jatuh cinta, otak kita akan memproduksi hormon dopamin secara masif. Hormon dopamin ini memicu candu, nah ibarat kokain. Selanjutnya, candu tersebut diperkuat secara psikologis. Orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri rendah, mental dan emosionalnya tidak cukup dapat dikontrol dengan baik, maka semakin mudahlah perilaku bucin ini merasuki dirinya. Sebenarnya sekali lagi bucin ini adalah hasrat yang didasari dari hasrat untuk selalu ingin bersama yang menggebu-gebu. Lama-kelamaan pasangan kekasih ini akan menjadi candu karena saling membutuhkan satu sama lainnya. Kebersamaan yang berlebihan bahkan menerobos batas toleransi agama dan norma ketimuran bagi kita yang ada di Indonesia itu tidak dipermasalahkan oleh pasangan bucin ini. Orang-orang bucin tidak akan sadar kalau mereka terjebak dalam kondisi yang seperti itu. Jadi secara personal mereka nggak sadar kalau saya bucin nih, tapi orang-orang yang melekatkan predikat bucin ke pasangan ini. Hal ini mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah hubungan romantisme kalau keduanya yang dilanda perilaku bucin. Tapi yang miris adalah kalau hanya ada satu di antaranya yang mengalami perilaku bucin ini gitu. Misalnya anggap saja sepasang kekasih nih, laki-lakinya B aja atau biasa aja, tapi si perempuan yang bucin amat sama dia. Atau mungkin kebalikannya, perempuannya biasa saja tapi lakinya yang bucin gitu. Lama-lama ini kan jadi seperti obsesi.
Menjebak bukan? Oh, ini adalah beberapa hal negatif yang bisa ditimbulkan karena perilaku bucin. 1. Hidupmu sulit mengalami kemajuan. Sebab pikiranmu hanya terfokus kepada dia saja gitu. Kamu hanya ingin menghabiskan waktu bersama, kamu hanya ingin menerima kabar darinya. Jadi kayak merasa enggan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan di hari itu. 2. Kamu tidak akan bisa mencintai dirimu sendiri. Istilah kata nih, kamu terdikte dengan setiap omongannya. Mungkin kamu pengen menjadi seseorang yang ceria, tapi pasangan kamu minta kamu untuk tampak lebih kalem gitu. Jadi semua instruksi dari dia, semua harapan dari dia, semua ekspektasi yang dia harapkan, kamu berusaha mewujudkannya. Sehingga jati diri kamu hilang gitu. Kamu tidak mengenal jati dirimu, kamu tidak mencintai dirimu. Bahkan ketika pisah mungkin kamu akan menyalahkan dirimu. Ini mungkin karena saya kurang cantik nih, atau mungkin ini karena saya kurang perhatian. Padahal sekali lagi belum tentu apa yang dia sampaikan ke kamu itu benar semua gitu. 3. Kamu jadi orang yang kurang bahagia. Mungkin kamu merasa kamulah orang yang paling bahagia di dunia ini, berhasil mendapatkan hatinya. Sadar atau tidak, kebahagiaan kamu hanya ditentukan oleh dia. Jadi kalau dia nggak ada, kamu bisa sedih terus-menerus. Bahagiamu adalah saat dia terus bersamamu. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, kayak gitu ya. Jika dia mengabaikanmu untuk hal yang menurutnya lebih penting dari kamu, kamu akan merasa sakit hati. Kamu akan galau sekali lagi. Kamu mungkin akan mengurung dirimu sendiri, merasa paling sepi, merasa paling sedih, merasa paling tidak berharga, merasa paling sial di dunia ini gitu, hanya karena kamu dicuekin dikit. Kondisi mencekam itu biasanya baru akan berhenti kalau akhirnya pasangan kamu memberi kabar gitu. Jadi obatnya cuma satu, dapat kabarnya, disapa sama dia. Kalau nggak ada dia, kalau nggak dapat kabar dari dia, galau dong seharian. Kalau misalnya dia nggak kasih kabar 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, udah hilang sudah kebahagiaanmu. Dan kalau ini terus menerus, itu bisa merusak fisik kamu. Ya namanya orang sedih kan, itu dampaknya juga pola hidup kita. Misalnya makannya jadi tidak sehat, makannya malas makan, atau mungkin makan yang berlebihan biar sedihnya hilang gitu. Lama-lama kesehatanmu menurun. 4. Secara sosial kamu mendapat gunjingan dari orang-orang di sekitarmu. Ya siapa sih yang gak risih melihat hubungan yang terlalu berlebih-lebihan gitu. Hubungan bucin yang berlebihan ini tentu saja konteksnya bagi yang belum menikah. Bucin untuk pasangan yang sah saja masih ada yang ngejulitin. Nah, apalagi yang memang tidak sah, kemana-mana harus bersama. Apalagi tadi ya, kalau kasusnya adalah bucinnya hanya satu orang, yang si pasangannya ini cuek, yang satu ini yang bucin banget. Ini pasti mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin dari orang terdekatnya. Sahabatnya mungkin bilang, kamu bucin sekali sama dia tuh cuek banget kok sama kamu. Ya lama-lama juga pasti kamu tidak nyaman kan kalau semakin banyak orang yang memperlihatkan respon yang kurang baik ke kamu karena perilaku bucin itu. Dan untuk kita yang ada di Indonesia, biar gimana pun, norma agama dan norma ketimuran masih kental di masyarakat kita. Dan saya pribadi ya kalau misalnya lihat pasangan bucin atau lihat orang yang bucin, ya sedikit risih juga, meskipun tidak menjadi beban pikir saya gitu. So untukmu yang sedang dilanda bucin, cobalah untuk menarik nafas sejenak. Kalau untuk orang-orang sekarang mungkin sudah akrab dengan istilah me time. Coba deh untuk healing, ber-me time, mensyukuri semua yang ada pada diri kamu. Menyadari bahwasanya kamu adalah manusia yang terlahir ke dunia dengan banyak sekali potensi yang Tuhan berikan ke kamu. Lagi pula sih kalau dipikir-pikir, bucin itu kan singkatan dari budak cinta. Jadi ya dari kata budaknya saja itu sudah memberi konotasi negatif. Emang kamu mau dibilang budak? Yakin mau dibilang budak? Yakin? Apalagi kamu jadi budak untuk orang yang belum tentu menjadi pasangan kamu, yang merendahkan harga diri kamu, sementara orang tua kamu berusaha mendidik kamu menjadi seseorang yang bernilai, seseorang yang punya harga diri di tengah-tengah masyarakat. Budak adalah sukarelawan yang bekerja tanpa pamrih, berada di ujung telunjuk tuannya, dan hak-hak manusiawinya mungkin sudah dicabut. Yakin diri kamu boleh jadi budak setelah orang tua kamu berusaha menjadikanmu pemimpin? Tentu, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya akan menjawab tidak.
apalagi untuk menjadi budak bagi orang yang belum tentu menjadi pasangan saya nantinya. Kesimpulannya, mencintai itu memang bukan pilihan. Jatuh cinta kita tidak bisa memilih mau jatuh cinta pada siapa, karena itu datangnya dari hati. Tapi bagaimana kita mencintai itu adalah pilihan. Mau mencintai dengan cara elegan atau mencintai dengan cara yang terlecehkan, kembali ke kamunya. So, biar kita tidak bucin, mari kita menempatkan segala sesuatunya dengan tidak berlebihan, termasuk perasaan. Sampai di sini video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I love you Sobat Art.